malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kembali pada malam hari ini kita diundang oleh keluarga Bapak Marcel dan Ibu Feby untuk bersama-sama beribadah bersama keluarga mereka. Untuk itu, marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan yang kita akan dengar pada malam hari ini, bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan kemudian dalam bacaan Injil, kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan sangat menyayangi manusia, sehingga Dia merencanakan penyelamatan dengan mengirim putranya melalui perantaraan Bunda Maria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, juga keluarga Pak Marcel dan Ibu Feby pada malam hari ini ingin menyampaikan doa syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2021 dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka berjalan dengan baik. Juga terkabulnya doa novena 3 kali Salib Maria, di mana mereka merasakan penyertaan Tuhan dalam kesehatan dan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebelum kita menyusukan ibadah ini, marilah kita diam sejenak dan menyesali dosa-dosa kita dengan menyatakan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya melalui Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menugaskan kami mempersiapkan umat bagimu di dunia ini. Terangilah hati dan budi kami supaya dapat melihat secara jelas bagaimana tugas ini dapat kami laksanakan dalam lingkungan hidup, pekerjaan, dan pendidikan di sekitar keluarga kami. Bapa di dalam surga, buka pikiran dan hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu,
Ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu,
dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan itulah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini mengisahkan bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa. Mungkin masih segar atau masih kita ingat peristiwa awal berkembangnya penyakit COVID-19 di awal tahun, kurang lebih hampir 2 tahun lalu. Pada saat berita itu disampaikan, banyak orang takut, panik, merasa tidak nyaman. Semua orang ketakutan, bahkan penguasa dalam hal ini pemerintah juga merasa takut dan melakukan langkah-langkah yang bagaimana caranya agar penyakit ini tidak menyebar kemana-mana atau tidak menelan korban bertambah banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang beriman pada saat itu, mungkin kita semua pasti bertanya-tanya, dosa apa yang kita lakukan? Atau dosa apa dunia ini yang telah terjadi sehingga kita menerima hukuman yang begitu berat? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di semua orang. Akhirnya kita semua mungkin pada fokus untuk berdoa dan sebagainya dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, begitulah kira-kira kondisi keadaan pada saat manusia pertama melakukan dosa. Pada saat dia mengetahui bahwa sudah melanggar perintah Tuhan, dia ketakutan dan bahkan ingin bersembunyi, tidak mau bertemu dengan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mendekati dan menanyakan keadaannya seperti apa. Dan pada waktu itu manusia pertama merasa telanjang dan mengatakan kepada Tuhan, "Saya malu karena saya telanjang." Dan pada waktu itu Tuhan bertanya, "Apakah kamu sudah melanggar perintah saya atau
memakan buah yang saya larang itu, manusia itu tidak langsung mengakui kesalahannya, malah dia mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sampingku itulah yang membujuk aku, seolah-olah menyalahkan Tuhan karena menempatkan perempuan itu. Kemudian Tuhan menyanyikan lagi perempuan itu, dan perempuan itu kembali mengatakan bahwa ularlah yang memperdayakan dia. Dia menyalahkan lagi ular, bukan mengakui langsung kesalahannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kondisi ini, keadaan ini sampai sekarang masih ada di tengah-tengah kita. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan atau dosa, kita tidak pernah mengakui langsung kepada Tuhan, tapi kita mencari alasan, mencari penyebab bahwa inilah penyebabnya, inilah yang membuat saya berbuat seperti ini dan seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa dari awalnya, Tuhan sangat mencintai manusia. Oleh sebab itu, Tuhan merencanakan keselamatan. Seperti dalam bacaan Injil pada malam hari ini, mengingatkan kita bagaimana Tuhan mengirim putranya melalui perantaraan Bunda Maria. Tentu kita harus belajar dari keteladanan Bunda Maria yang begitu polos menerima tawaran atau menerima penyampaian dari malaikat, karena dia tidak mengerti. Dan saat itu, jadi dia hanya berbicara dengan polos kepada malaikat bahwa terjadilah padaku menurut perkataanmu. Seperti itu, karena dia betul-betul menerima sabda Tuhan itu dengan sangat terbuka dan sangat sederhana. Dan itulah juga yang mungkin kita bisa tiru atau kita bisa imani, bagaimana Bunda Maria menerima ajakan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saat ini kita lagi mengalami masa Advent atau masa penantian untuk kelahiran Yesus Kristus. Tentu kita semua sudah tahu atau sudah lihat di gereja sudah mulai menyala lilin kedua. Berarti 2 lilin lagi akan menyala, akan Natal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita semua diajak untuk berfokus, untuk menyadari, untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, agar keselamatan ada dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan tidak pernah meleset. Karena apabila kita menggantungkan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, pastilah kita akan menerima janji Tuhan yang difirmankan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita meneguhkan kepercayaan kita dengan syarat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, keluarga kudus di Nazaret selalu diberkati Allah karena Yesus hidup di tengah-tengahnya. Kita pun hendaknya berusaha agar Yesus selalu hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita berdoa. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Marcel dan Ibu Feby di tempat ini. Mereka bersyukur atas penyertaan Tuhan
selama tahun 2021 ini, di mana usaha dan pekerjaan mereka bisa berjalan dengan lancar berkat bimbingan daripada Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Keluarga ini juga berterima kasih atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, sehingga mereka dalam keluarga ini semuanya dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat-sehat sepanjang tahun 2021. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk gereja kami, khususnya para pengurus-pengurus rukun atau pengurus penuh kategorian, secara khusus panitia Natal yang saat ini sementara bekerja. Bapa, lindungi mereka, jaga kesehatan mereka, agar apa yang mereka persiapkan dalam menghadapi Natal ini semoga berjalan dengan lancar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk rukun kami. Bapa, semoga rukun kami ini tetap berkembang dan bertumbuh secara iman, karena Engkau selalu menyertai setiap kali kegiatan-kegiatan dalam rukun ini. Lindungi seluruh warga rukun ini, berilah kesehatan yang baik agar dalam persiapan menyongsong Natal ini kami benar-benar mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita diam sejenak, kita menyatukan doa-doa ini dengan doa-doa pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa-doa dan harapan-harapan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di dalam keluarga kami dan di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi anggota keluarga-Mu sendiri. Semoga kami pun giat berusaha menjadi anggota keluarga yang baik bagi masyarakat, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kita masuk doa penutup. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu, karena Engkau meneguhkan kepercayaan kami, bahwa Engkau sungguh hadir di dalam diri kami dan di dalam keluarga kami, bahwa Engkau hadir juga bila kami melaksanakan tugas kewajiban bagi kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Sang Immanuel, Allah beserta manusia. Kami mohon, berkatilah semua penghuni rumah kami. Semoga kami berhasil menciptakan suasana bahagia di dalam keluarga, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau sebagai penyelamat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantar kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami.